Seorang kuli bangunan terlempar di masa lalu dan menjadi raja untuk 3 istri yang cantik. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik, namun suara ayam berkokok sudah memenuhi udara kampung kecil di pinggiran kota tempat Dani tinggal. Embun masih menempel di daun pisang, dan jalan setapak menuju perumahan kumuh itu basah oleh hujan semalam. Dari sebuah rumah berdinding papan, Dani keluar sambil menenteng helm proyek yang warnanya sudah pudar dan retak di beberapa sisi. Dani bukan pria yang akan menarik perhatian siapapun pada pandangan pertama. Tubuhnya kurus namun berotot akibat kerja keras. Kulitnya gelap terbakar matahari, rambutnya dipotong pendek karena tuntutan pekerjaan. Namun di balik semua itu, sorot matanya selalu tampak lelah. Bukan hanya lelah secara fisik, tetapi juga lelah oleh tekanan hidup yang seolah tak pernah memberinya ruang bernapas. Di rumah itu, Dani tinggal bersama ibunya, seorang wanita tua yang kesehatannya mulai menurun. "Sarapan dulu, Nak." Suara ibunya terdengar pelan dari dalam. Wanita itu selalu berusaha menyiapkan makanan meski kadang hanya berupa nasi dan garam. Dani tersenyum tipis. "Nanti saja, Bu. Saya telat kalau makan sekarang." Ibunya tahu itu alasan. Dani hanya tak ingin mengurangi makanan sedikit yang mereka punya. Gaji Dani sebagai kuli bangunan hanya cukup untuk bayar listrik, air, dan beli sedikit kebutuhan pokok. Itu pun kalau proyek sedang berjalan. Jika tidak ada pembangunan, Dani tak punya pemasukan sama sekali. Dani berjalan cepat menuju pinggir jalan untuk menunggu angkutan umum. Tas kecil berisi sarung tangan, botol minum, dan satu set pakaian kerja yang sudah kotor ia selipkan di belakang punggung. Ketika angkot datang, ia duduk di pojok, mencoba memejamkan mata meski pikirannya terus berputar. Ia memikirkan banyak hal, tagihan listrik yang menumpuk, obat ibunya yang sudah mau habis, serta kebutuhan hidup yang semakin menghimpit. Belum lagi perasaan tidak berharga yang selalu mengganggunya setiap kali teman-teman sebayanya memamerkan kehidupan mereka yang jauh lebih mapan. Saat tiba di lokasi proyek, para pekerja lain sudah mulai sibuk. Dani, lama amat. Baru bangun ya?" seru salah satu pekerja, setengah mengejek. Dani hanya tersenyum hambar. Ia tak pernah suka membalas ejekan. Ia tahu hidup sudah berat, tak perlu menambah masalah dengan bertengkar. "Cepat ambil semen di gudang, dan kita terlambat tuang pondasi," perintah mandor, Pak Raka, yang dikenal galak dan suka meremehkan. "Baik, Pak." Dani melangkah cepat. Gudang itu gelap dan berdebu. Ia mengangkat 4 sak semen sekaligus di pundaknya, sesuatu yang jarang bisa dilakukan pekerja lain. Tubuhnya sakit, licin oleh keringat, namun ia tetap bekerja tanpa mengeluh. Baginya, mengeluh tidak akan membuat hidup menjadi lebih mudah. Saat bekerja, Dani sering memikirkan masa depannya. Apa ia akan selamanya menjadi kuli bangunan? Hidup penuh hinaan dan kerja kasar? Memiliki mimpi pun rasanya terlalu jauh untuknya. Pernah ia mencoba melamar pekerjaan lain, namun ijazah SMP-nya membuatnya langsung ditolak. Menjelang siang, terik matahari semakin menyengat. Dani duduk sebentar di bawah bayang-bayang tiang beton sambil minum. Tiba-tiba seseorang mendatanginya. Rika, mantan pacarnya. Dia datang bukan untuk menyapa atau menanyakan kabar, tetapi untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah menggantung lama. "Kita resmi putus, dan," katanya tanpa basa-basi, "aku sudah punya yang lain. Dia kerja kantoran, gajinya jelas. Aku capek hidup susah." Dani menunduk. Ia sudah menebak hal ini sejak lama, namun tetap saja hatinya sakit. "Kalau itu yang bikin kamu bahagia, ya sudah." Suaranya serak. Rika pergi tanpa menoleh lagi. Dani menatap bayangannya sendiri di genangan air yang tersisa dari hujan semalam. Ia melihat sosok pria miskin, lelah, dan tak berdaya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidupku akan begini selamanya? Kerja hari itu terasa semakin berat. Mandor berkali-kali memarahinya, seakan semua kesalahan selalu jatuh pada dirinya. Tapi Dani bertahan. Dalam hatinya ia berkata, "Setidaknya aku masih punya ibu." Sore menjelang malam, hujan kembali turun. Semua pekerja pulang satu persatu,
Namun Dani masih tinggal untuk membereskan alat kerja yang tercecer. Ia tak ingin dipotong gajinya hanya karena dianggap ceroboh. Di antara tumpukan material bangunan yang belum terbentuk, Dani melihat sesuatu bersinar samar, terjebak di celah-celah tanah basah. Ia penasaran dan mengambilnya. Benda itu tampak seperti batu kecil berbentuk lonjong, keras dan halus, namun memancarkan cahaya aneh yang membuat jantung Dani berdegup lebih cepat. Apa ini? Ketika ia menggenggam batu itu lebih erat, cahaya semakin terang. Angin tiba-tiba berputar cepat meski hujan masih turun lembut. Tanah di bawah pijakannya bergetar. Dani terkejut. Namun sebelum sempat melepaskan batu itu, pusaran cahaya biru menyelimutinya. Tubuhnya terseret ke dalam pusaran itu, seperti ditarik ke ruang hampa yang tak memiliki ujung. Dani berteriak, namun suaranya hilang ditelan cahaya. Dan dalam sekejap, Dani menghilang dari dunia yang ia kenal. Hujan semakin deras ketika Dani bergegas pulang melewati halaman proyek yang sudah gelap. Lampu-lampu kecil yang dipasang seadanya berkedip-kedip karena korsleting. Tanah becek membuat langkahnya berat. Namun ia tetap berjalan sambil menutupi kepala dengan jaket lusuhnya. Di kejauhan terdengar suara guntur menggelagar, membuat suasana semakin mencekam. Namun di tengah gelap itu, sesuatu yang berbeda menarik perhatian Dani. Tepat di area yang masih berupa galian fondasi, sebuah cahaya kecil berwarna kebiruan tampak berkedip-kedip di antara lumpur. Cahaya itu tampak aneh, terlalu terang untuk sekadar pantulan lampu, terlalu tenang untuk menjadi percikan listrik. Dani mengerutkan dahi. Rasa penasaran mengalahkan kelelahan. Ia mendekat perlahan, sepatu kerjanya tenggelam setengah ke dalam lumpur. Ketika ia berdiri tepat di depan cahaya itu, ia melihat sebuah benda kecil berbentuk bulat, seperti batu kristal atau mungkin manik-manik kuno. Warnanya biru pucat, namun memancarkan kilau yang seolah-olah hidup. Apa ini? Gumamnya sambil menunduk. Ia mengulurkan tangan, ragu-ragu namun tertarik. Begitu ujung jarinya menyentuh permukaan batu itu, tubuhnya langsung tersengat seperti dialiri listrik. Cahaya biru semakin terang, menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, angin berputar dengan kencang, tanah bergetar, dan suara guntur meledak tepat di atas kepalanya. Apa yang? Dani tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Sebuah pusaran cahaya menyedot tubuhnya ke dalam kegelapan. Dunia di sekitarnya memutar begitu cepat, membuatnya tak mampu membedakan arah atas dan bawah. Ia merasa ditarik oleh kekuatan yang tak kasat mata. Napasnya sesak, seakan seluruh udara menghilang dari paru-parunya. Kemudian semuanya menjadi gelap. Saat Dani membuka matanya, ia mendengarkan suara gemerisik dedaunan. Aroma tanah basah menyengat hidungnya. Angin lembut menyentuh wajahnya. Untuk beberapa detik, ia mengira dirinya hanya pingsan di proyek. Namun ketika ia bangkit perlahan, ia menyadari sesuatu yang sangat berbeda. Ia berada di dalam hutan, bukan hutan kota, melainkan hutan lebat dengan pepohonan raksasa yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Udara lebih segar, langit lebih jernih, dan tidak ada bangunan sama sekali. Di mana? Ini? Desah Dani sambil menatap sekeliling. Langkah kakinya menapak tanah berlumut. Ia berjalan maju, mencoba mencari jalan keluar. Namun semakin ia melangkah, semakin asing semua terlihat. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari kejauhan. Suara laki-laki, keras dan penuh amarah. Kejar dia. Jangan biarkan kabur. Dani terkejut. Ia bergerak ke belakang pohon besar untuk bersembunyi. Dari balik batang pohon, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Beberapa pria berbusana kuno berlari sambil membawa tombak dan pedang. Pakaian mereka terbuat dari kulit dan kain kasar, model yang tidak pernah ada di zaman modern. Mereka mengejar seseorang, seorang gadis berambut panjang yang tampak ketakutan. Gadis itu hampir tersandung ketika melihat Dani. Matanya melebar, wajahnya pucat. "Tolong aku!" serunya. Dani sebenarnya sama bingungnya. Namun instingnya membuatnya langsung menarik gadis itu ke balik pohon. Para prajurit lewat beberapa detik kemudian, masih berteriak-teriak namun tidak melihat mereka. Ketika keadaan sedikit tenang, Dani menatap gadis itu. "Kamu siapa? Ini di mana? Mereka kenapa mengejarmu?" Gadis itu terengah-engah. "Aku Arshila, mereka prajurit dari kelompok penindas desa kami. Aku kabur karena mereka ingin menangkapku dan memaksa jadi budak istana."
Dani mengedip cepat. Istana? Budak? Prajurit? Semua itu terdengar seperti cerita dari masa kerajaan kuno, bukan zaman tempat ia berasal. Apa? Ini zaman kerajaan? Bisiknya tak percaya. Arshila menatapnya seolah Dani bertanya hal aneh. Tentu saja. Kamu ini dari mana? Kenapa berpakaian aneh seperti itu? Dani menunduk, melihat kaos lusuh, celana kerja hitam, dan sepatu proyeknya yang penuh lumpur. Di dunia yang baru ini, ia memang tampak paling tidak cocok. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, kata Dani dengan suara bergetar. Namun sebelum ia sempat berkata lebih jauh, semak-semak di belakang mereka bergerak cepat. Salah satu prajurit rupanya berbalik dan melihat mereka. Itu dia. Tangkap. Dani panik. Ia bukan seorang petarung. Tapi tubuhnya yang terbiasa mengangkat semen membuatnya refleks mengangkat balok kayu yang tercecer di tanah. Prajurit itu menyerangnya dengan tombak. Namun Dani menepisnya dengan tenaga besar. Balok kayu itu menghantam kepala prajurit hingga roboh. Arshila tercengang. Kamu? Kuat sekali. Aku cuma terbiasa kerja berat, jawab Dani, terengah. Namun suara langkah prajurit lain semakin dekat. Dani tahu mereka harus kabur. Ia menarik tangan Arshila dan berlari menembus hutan, meski tubuhnya masih goyah dari syok perjalanan waktu. Setelah beberapa menit berlari tanpa henti, mereka berhasil menemukan sebuah sungai besar. Arshila menunjuk sebuah gua di balik air terjun kecil. Kita bisa sembunyi di sana. Dani mengangguk dan mengikuti gadis itu masuk. Air terasa dingin, namun cukup menutupi jejak. Di dalam gua, keduanya duduk, mencoba mengatur napas. Dani memegang kepalanya. Semuanya terasa terlalu cepat, terlalu tidak masuk akal. Aku, benar-benar di masa lalu, gumamnya lirih. Arshila menatapnya penasaran. Kau bukan orang dari negeri ini, ya? Dani menghela napas panjang. Aku bahkan bukan dari zaman ini. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba, Arshila memandang Dani bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa hormat dan kagum. Kalau begitu, kata Arshila pelan, mungkin kedatanganmu adalah pertanda bahwa sesuatu besar akan terjadi. Namun bagi Dani, hal yang paling besar saat itu hanya satu. Ia terjebak jauh dari rumah, jauh dari ibunya, dan berada di dunia yang sama sekali tidak ia mengerti. Dan belum ada jalan pulang. Semak-semak di belakang mereka bergetar dengan liar, menandakan bahwa para prajurit tadi belum sepenuhnya menyerah mencari Arshila. Gadis itu menggenggam lengan Dani dengan ketakutan yang begitu jelas. Napasnya tersengal, suaranya bergetar. Mereka masih mencariku, bisiknya panik. Kalau mereka menemukanmu bersamaku, kamu juga akan dibawa paksa ke istana. Dani menelan ludah keras. Ia masih tidak percaya bahwa dirinya benar-benar berada di masa lalu, atau sebuah dunia yang sangat menyerupai masa kerajaan. Namun ketakutan Arshila, pakaian para prajurit, serta hutan kuno yang mengelilinginya membuat ia harus menerima kenyataan itu. Tenang, katanya pelan, meski dirinya sendiri jauh dari kata tenang. Kita harus pergi dari sini. Ia menarik Arshila dan berlari melewati pepohonan raksasa. Mereka menuruni bukit kecil, menghindari akar-akar besar, hingga akhirnya menemukan sungai dangkal yang mengalir deras. Dani tahu jejak mereka lebih sulit diikuti jika melewati aliran air. Jadi ia mengajak Arshila masuk ke dalam sungai. Airnya dingin menggigit. Namun keduanya terus berjalan sambil menunduk, menyusuri tepian sungai sejauh mungkin. Setelah beberapa menit, barulah mereka berhenti di sebuah batu besar. Arshila duduk sambil memegangi dadanya, mencoba menstabilkan napas. Rambutnya basah, wajahnya pucat, namun matanya menyimpan rasa terima kasih yang dalam. Siapa kamu sebenarnya? Tanyanya lirih. Tidak ada orang asing dari desa lain yang berani menolong orang sepertiku. Dani menghela napas panjang. Aku juga tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini. Aku orang biasa, sangat biasa. Aku hanya... Ia terdiam. Bagaimana ia menjelaskan bahwa ia berasal dari masa depan? Seorang kuli bangunan yang tak punya apapun? Bagaimana menjelaskan kristal itu? Dan bagaimana gadis ini bisa mempercayainya? Namun Arshila tidak memaksa penjelasan. Ia hanya mengangguk pelan, seolah cukup percaya pada kebaikan hati Dani. Aku berhutang nyawa padamu, katanya. Dani tersenyum tipis.
Yang penting kamu selamat dulu. Arshila lalu berdiri dan memberi isyarat agar Dani mengikutinya. Desaku tidak jauh dari sini. Tapi, keadaan desa kami buruk. Kami terus diintimidasi oleh kelompok prajurit itu. Mereka menjarah hasil panen, mengambil perempuan muda, dan kalau ada yang melawan, mereka akan. Suara Arshila terputus. Sorot matanya berkaca-kaca. Dani mengepalkan tangan. Ketidakadilan selalu membuat dadanya panas, bahkan sebelum ia terlempar ke dunia asing ini. Kalau begitu, katanya mantap, kita ke desa kamu. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam melalui hutan dan ladang, mereka tiba di sebuah desa kecil. Rumah-rumah kayu berdiri sederhana, banyak yang tampak rusak. Beberapa penduduk menatap dari kejauhan, wajah mereka penuh curiga ketika melihat Dani. Namun begitu melihat Arshila pulang dengan selamat, para ibu dan anak-anak langsung berlari menghampiri gadis itu. Arshila, kami pikir kamu ditangkap. Kami sudah pasrah kamu tidak kembali. Kamu tidak apa-apa, nak? Arshila tersenyum lemah. Aku diselamatkan oleh orang ini. Semua mata tertuju pada Dani. Seorang pria paruh baya, tampaknya tetua desa, maju mendekat. Sorot matanya tajam, namun penuh kehati-hatian. Siapa kamu, anak muda? Dani menarik napas. Nama saya Dani. Saya menemukan Arshila saat dia dikejar prajurit. Saya hanya membantu. Tetua itu mengangguk kecil. Namun sebelum ia bisa berkata lebih jauh, suara teriakan dari luar desa membuat semua orang membeku. Prajurit! Mereka kembali. Jeritan itu langsung membuat kepanikan menyebar. Para wanita membawa anak-anak sembunyi di dalam rumah. Para pria yang tersisa mengambil senjata seadanya. Tombak pendek, kayu, bahkan batu. Arshila menatap Dani dengan ketakutan. Mereka kembali untuk mencariku. Tetua desa berbisik keras, kita tidak punya kekuatan melawan mereka. Mereka prajurit istana. Jika mereka menemukan Arshila ada di sini, desa kita akan dibakar. Dani menggenggam helai pikirannya yang kacau. Ia bukan prajurit, bukan ahli bela diri. Ia hanya seorang kuli bangunan yang seluruh hidupnya bergantung pada kekuatan fisik semata. Namun justru itu yang membuatnya berbeda. Tubuhnya terbiasa mengangkat beban berat, bekerja keras berjam-jam, dan menghadapi situasi berbahaya di proyek. Pengalaman bertahannya bukan dari latihan perang, tapi dari kerasnya hidup. Dan kini, desa kecil itu bergantung padanya. Aku akan bantu kalian, katanya mantap. Sembunyikan semua orang. Serahkan mereka padaku. Arshila menggeleng panik. Tidak. Mereka banyak. Mereka kuat. Dani menatapnya dalam-dalam. Kalau tidak kita lawan sekarang, mereka akan terus menindas kalian. Percayalah. Arshila terdiam. Bibirnya bergetar. Akhirnya ia mengangguk lemah. Para prajurit memasuki desa dengan mengendarai kuda, wajah mereka sombong, tamak, dan haus kekuasaan. Pemimpin mereka, seorang pria bertubuh besar bernama Panglima Jerat, menatap desa dengan tatapan mengejek. Keluar, teriaknya. Kami tahu gadis itu kembali. Serahkan dia, atau desa ini akan kami bakar sampai habis. Tidak ada jawaban. Penduduk bersembunyi sesuai instruksi Dani. Hanya ada satu pria yang berdiri di tengah jalan. Dani. Panglima Jerat tertawa terbahak. Siapa kau? Pendatang bodoh? Mau mati es? Pagi itu, kabut tipis menyelimuti desa Arshila. Keheningan tampak menipu. Seolah dunia sedang beristirahat setelah malam yang berat. Namun bagi Dani, ketenangan itu hanya seperti permukaan air yang menyembunyikan pusaran kuat di bawahnya. Keputusan besar telah ia buat semalam, keputusan yang akan mengubah hidupnya di masa lampau ini. Ia telah memilih untuk menghadapi istana, bagi keamanan desa dan bagi keselamatan Arshila. Tetua desa datang mendekat dengan langkah perlahan. Apakah kamu benar-benar yakin dengan keputusan ini, Dani? Suaranya berat, mengandung kekhawatiran. Dani menatap pria tua itu dengan mantap. Jika mereka terus mengintimidasi desa ini, tidak akan ada yang berubah. Aku harus tahu siapa yang memerintah di istana, dan kenapa mereka memperbudak rakyat. Tetua itu menghela napas panjang seolah beban berat ikut mengalir darinya. Istana bukan tempat sederhana. Raja yang memimpin saat ini,
Bukan pemimpin bijak seperti masa sebelumnya. Dia keras, cepat murka, dan tak segan menghukum siapapun. Dani mengerti. Tapi ia tidak mundur. Arshila mendekat, matanya menunjukkan kecemasan yang jelas namun juga harapan yang tak tertulis. Kau tidak harus melakukan ini sendirian, Dani. Dani tersenyum kecil. Aku tidak sendiri. Aku membawa semua doa dari orang-orang di sini, termasuk kamu. Arshila menunduk, wajahnya memerah. Tetap hati-hati, istana itu penuh bahaya. Perjalanan menuju istana membutuhkan waktu hampir seharian penuh. Dani melewati hutan lebat, ladang luas, dan jalan berbatu yang digunakan pedagang serta prajurit. Semakin dekat ke pusat kerajaan, semakin banyak ia melihat penjagaan ketat. Ketika gerbang istana terlihat dari kejauhan, napasnya tertahan. Istana itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dindingnya tinggi, ukiran-ukiran rumit menghiasi gerbang utama, dan bendera kerajaan berkibar megah. Namun tepat sebelum ia mencapai gerbang, sesuatu tak terduga terjadi. Dua prajurit menghalangi jalannya. Pedang keduanya terarah ke depan, mata mereka tajam. Siapa kau? Salah seorang dari mereka menggertak. Dani tahu ia tidak bisa menyebut dirinya orang asing dari masa depan. Ia harus berpikir cepat. Nama saya Dani. Saya datang membawa kabar dari desa di lembah utara. Ada masalah besar di sana. Prajurit itu saling pandang. Kemudian salah satu dari mereka melangkah maju, memperhatikan pakaian Dani yang sederhana namun tubuhnya kuat berotot. Kau bukan prajurit, juga bukan bangsawan. Apa hakmu datang ke istana? Dani menatap mereka tanpa gentar. Saya datang karena desa itu sedang tertindas. Jika kalian membiarkan rakyat menderita tanpa melapor ke raja, itu kesalahan kalian. Kalau kalian tidak izinkan saya masuk, saya akan bicara langsung kepada kepala prajurit di gerbang berikutnya. Ucapan itu membuat kedua prajurit terdiam. Dani tidak tahu apakah kata-katanya tepat, namun nada tegasnya memberi kesan ia punya tujuan penting. Setelah beberapa detik yang terasa lama, salah seorang dari mereka mengangguk dingin. Baik, masuklah. Tapi ingat, satu langkah mencurigakan, dan kepalamu jatuh. Dani menelan ludah, tapi tetap maju. Begitu masuk ke dalam istana, pemandangannya berubah drastis. Lantai marmer putih memantulkan cahaya matahari. Pilar-pilar raksasa membuat ruangan tampak megah. Para pelayan hilir mudik membawa nampan emas. Para prajurit berpatroli dengan disiplin ketat. Namun yang paling mencolok bagi Dani adalah para wanita istana. Mereka berjalan anggun, memakai kain sutra berwarna-warni, rambut disanggul tinggi dengan hiasan emas. Beberapa dari mereka menatap Dani keheranan, mungkin karena bajunya yang terlalu sederhana. Namun ada beberapa yang justru tampak tertarik, seakan melihat sesuatu yang berbeda pada dirinya. Namun Dani tidak menghiraukan itu. Tujuannya jelas. Seorang penjaga membawa Dani menuju aula utama. Di sana, tahta raja berdiri megah. Namun tahta itu tidak diduduki raja saat ini, melainkan seorang penasihat istana yang berwibawa dengan janggut panjang dan mata tajam. Siapa orang ini? Tanya penasihat itu dengan nada penuh pencarian. Yang mulia, jawab prajurit, dia membawa kabar penting dari desa lembah utara. Penasihat itu menatap Dani seolah mencoba membaca isi hati dan kepalanya. Bicara. Dani maju selangkah. Desa di lembah utara ditindas oleh prajurit kerajaan. Mereka menjarah hasil panen, mengambil perempuan muda, dan mengancam keselamatan penduduk. Ruangan menjadi hening. Semua mata kini terarah padanya. Penasihat itu mengetuk tongkatnya di lantai. Itu tuduhan berat. Kau tahu konsekuensinya jika kau berdusta. Aku tidak berdusta, jawab Dani tanpa ragu. Jika kerajaan tidak bertindak, desa itu akan hancur. Penasihat itu menyipitkan mata. Apa hubunganmu dengan desa itu? Dani terdiam. Jika ia berkata terlalu banyak, ia bisa dicurigai. Namun sebelum ia menjawab, pintu samping terbuka. Seorang wanita cantik dengan pakaian biru kerajaan melangkah masuk. Pancaran kecantikannya membuat seluruh ruangan seakan berputar. Wajahnya lembut namun berwibawa. Sorot matanya cerdas dan tajam. Siapa pria ini? Tanyanya dengan suara merdu namun tegas. Semua orang langsung menunduk hormat. Dani pun sadar,
Wanita itu bukan sembarangan. Dia adalah salah satu permaisuri kerajaan. Wanita itu melangkah mendekat, memandang Dani dari ujung rambut hingga kaki. Aku bisa melihat orang yang tulus dan orang yang berbohong, katanya pelan. Dan aku yakin, pria ini bicara benar. Penasihat itu tampak tidak puas, namun tidak berani membantah permaisuri. Baik, Yang Mulia. Jika demikian, kita akan menyelidiki lebih lanjut. Permaisuri itu menatap Dani sekali lagi. Kali ini lebih lembut. Ikut aku. Kita bicara di ruang dalam. Dani terperangah. Ia tidak menyangka akan dibawa langsung oleh seorang permaisuri. Namun ia mengikuti langkah wanita itu memasuki area yang lebih dalam di istana. Dan di sanalah, takdir barunya perlahan mulai terukir. Takdir yang akan menuntunnya menjadi lebih dari sekadar kuli bangunan. Takdir yang kelak mempertemukannya dengan kekuasaan, cinta, 3 wanita penting dalam hidupnya. Dan perjalanan yang akan mengubah nasib seluruh kerajaan. Hari-hari pertama Dani berada di dalam istana terasa seperti berjalan di antara 2 dunia. Satu dunia penuh kemewahan dan politik, dan satu lagi penuh ancaman tersembunyi. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang kuli bangunan, orang yang biasa bekerja dengan adukan semen dan pasir, kini hidup di lingkungan para bangsawan, penasihat, dan prajurit elit. Namun justru karena itu, langkahnya harus lebih hati-hati dari siapapun. Satu penugasan tak terduga dari penasihat agung. Setelah keberaniannya mengungkap tindakan kejam prajurit Lembah Utara, penasihat istana yang bernama Pangeran Mahendra tiba-tiba memberi Dani tugas penting, mengawasi perbaikan barak prajurit dan gedung-gedung pertahanan. Alasannya sederhana. Kau punya tubuh kuat, kau mengerti kerja kasar, dan tampaknya kau bukan tipe yang mudah dibodohi, kata Mahendra tanpa basa-basi. Dani hanya bisa menunduk hormat. Namun sesungguhnya, Mahendra punya alasan lain. Ia ingin mengamati Dani, memastikan pria misterius ini bukan ancaman bagi kerajaan. Tapi keputusan itu malah menguntungkan Dani. Karena dari sinilah ia perlahan membangun pengaruh. 2 kekaguman para prajurit. Di barak prajurit, Dani bekerja tanpa ragu. Tubuhnya bergerak gesit mengangkat balok, memindahkan batu, memeriksa struktur bangunan, bahkan memberi saran bagaimana memperbaiki keretakan dinding agar lebih kuat. Para prajurit yang awalnya meremehkan Dani perlahan mulai memperhatikannya. Orang ini kuat sekali. Dia mengangkat 2 balok sendirian. Gila, dia bukan prajurit, tapi tenaga dan akalnya seperti tukang bangunan terlatih. Dani tidak menyombongkan diri. Ia bekerja seperti biasa, seperti di masa depan. Namun kerja kerasnya menarik perhatian seorang perwira muda bernama Satria, sosok prajurit berwibawa dengan karakter tegas namun adil. Kau berbeda dari orang-orang istana lainnya, kata Satria saat keduanya istirahat di bawah pohon. Dani tersenyum kecil. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Satria menatapnya dengan hormat. Jika ada orang yang pantas mendapat pengaruh di kerajaan ini, itu kamu. Terus lakukan yang benar. Kami para prajurit butuh sosok seperti kamu. Perkataan itu membuat hati Dani sedikit hangat. Ini pertama kalinya ia mulai merasa bahwa keberadaannya di masa lalu bukan sekadar kecelakaan. 3 masuk ke lingkaran dalam istana. Suatu sore, setelah pekerjaan selesai, Dani dipanggil kembali oleh Pangeran Mahendra. Aula tempat Mahendra berada tampak lebih mewah dari biasanya, seakan sedang dipersiapkan untuk upacara atau jamuan penting. Mahendra memandang Dani dengan lebih serius. Kau berhasil membangun kepercayaan para prajurit, katanya. Bahkan kepala prajurit memujimu hari ini. Dani hanya menunduk. Terima kasih, Yang Mulia. Mahendra berdiri dari kursinya. Aku akan memberimu tanggung jawab baru. Kau akan menjadi penghubung antara rakyat dan istana. Jika ada keluhan atau masalah, kau yang pertama menerima laporan sebelum sampai ke kerajaan. Dani terkejut. Mengapa saya? Yang Mulia. Mahendra tersenyum samar. Karena mereka mempercayaimu. Dan aku ingin tahu apakah kepercayaan itu pantas. Dengan tugas baru itu, Dani kini masuk dalam lingkaran kekuasaan tingkat bawah, langkah pertama menuju pengaruh besar. Ia tidak hanya bekerja sebagai pengawas, tapi kini menjadi penyambung lidah rakyat, posisi yang sangat berharga. 4 pertemuan tak terduga dengan putri istana. Tugas barunya membawanya ke berbagai ruangan istana, termasuk area tempat para putri kerajaan berada.
Di sana, ia pertama kali bertemu seorang wanita yang kelak mengubah hidupnya. Putri Adeline, putri sulung kerajaan yang cantik, lembut, dan bijaksana. Dani tidak sengaja menabraknya saat tergesa menuju ruang laporan rakyat. Putri Adeline hampir terjatuh. Namun Dani sigap memegang lengannya. Maaf, saya tidak melihat jalan, kata Dani gugup. Putri Adeline tersenyum lembut. Tidak apa-apa. Kau Dani, bukan? Penasihat Mahendra sering menyebutmu. Jantung Dani berdetak lebih cepat. Bukan karena kecantikan putri itu saja, tapi karena sorot matanya. Matanya seolah mampu membaca hati. Teruslah bantu rakyat, lanjut Adeline. Istana ini butuh lebih banyak orang jujur. Kalimat itu begitu sederhana, tetapi terasa dalam. Dani merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Sebuah rasa hormat, kekaguman, dan benih perasaan lain yang belum ia pahami. Dan Dani tidak tahu, pertemuan itu adalah awal takdir yang akan mempertemukannya dengan 3 wanita cantik yang kelak menjadi istrinya. 5 pengaruh Dani mulai mengguncang istana. Dalam beberapa minggu, laporan rakyat yang masuk meningkat. Banyak yang merasa lebih aman berbicara kepada Dani daripada langsung kepada istana. Ia mendengar keluhan tentang pajak tinggi, tindakan kejam prajurit tertentu, ketidakadilan pembagian hasil panen. Dani mencatat semuanya dengan teliti. Ketika laporan itu ia sampaikan ke Mahendra, penasihat itu mengernyit. Kau membuat banyak pihak gelisah, Dani, katanya. Beberapa bangsawan bertanya-tanya mengapa rakyat memilihmu, bukan mereka. Dani menelan ludah. Saya hanya melakukan yang benar. Mahendra menatapnya lama. Justru itu yang membuatmu berbahaya. Namun bukan ancaman, melainkan pengakuan. Karena bagi kerajaan, orang yang dicintai rakyat bisa menjadi kekuatan besar, atau ancaman mematikan. 6 rakyat mulai mengenal nama Dani. Suatu malam, ketika Dani kembali mengunjungi desa Arshila, penduduk menyambutnya dengan senyuman hangat. Anak-anak berlari, para ibu tersenyum lega, dan para pria menepuk bahunya. Terima kasih, Dani. Kau pembela rakyat. Kami tidak sendiri lagi. Dani hampir kehilangan kata-kata. Ia tidak pernah merasakan penghargaan seperti ini, bahkan di masa depan. Ia hanya seorang kuli bangunan yang sering dianggap rendahan. Namun di masa ini, namanya sedang tumbuh menjadi harapan. Dan semakin besar harapan itu, semakin dekat langkahnya menuju takdir besar. Takdir menjadi pemimpin yang tak pernah ia bayangkan. Takdir menjadi raja. Namun perjalanan itu masih panjang. Penuh pengkhianatan, cinta, dan perang yang tak terduga. Dan di balik semua itu, 3 wanita cantik sedang menunggu perannya masing-masing dalam hidup Dani. Angin malam berhembus lembut di halaman depan kerajaan Arvantis, sementara para penjaga mondar-mandir membawa obor. Suasana yang biasanya tenang berubah tegang setelah berita tersebar. Pasukan penyusup dari wilayah utara telah mulai mendekat. Mereka adalah kelompok pemberontak yang dikenal kejam, sering menghancurkan desa-desa kecil demi menguasai sumber daya. Dani berdiri di balkon kamarnya, memandangi halaman luas yang dipenuhi kesibukan. Sejak kedatangannya ke masa lampau dan keberhasilan menyelamatkan desa Arshila, hidupnya berubah total. Dari seorang kuli bangunan, ia kini memegang posisi kepercayaan di sisi raja. Namun tanggung jawab itu kian berat, terlebih ketika kerajaan menghadapi ancaman nyata. Malam itu, seorang panglima istana, Jenderal Alvaron, mengetuk pintu kamarnya. Dani, raja memanggilmu ke ruang strategi. Sekarang. Dani menegakkan tubuhnya dan mengikuti jejak sang jenderal melewati lorong panjang istana. Ketika pintu berukir emas itu terbuka, ia melihat para petinggi kerajaan tengah berkumpul mengelilingi meja besar yang dipenuhi peta dan tanda taktik. Raja memandang Dani dengan sorot penuh harap. Kami membutuhkanmu. Informasi tentang taktik bertahanmu di desa Arshila telah sampai pada kami. Cara berpikirmu berbeda. Mungkin itu bisa menyelamatkan kerajaan. Semua mata tertuju pada Dani. Ia menelan ludah. Hamba hanya melakukan apa yang harus dilakukan, Baginda. Dan hari ini, kerajaan butuh hal itu. Musuh akan menyerang sebelum fajar. Kami tidak punya banyak waktu. Dani mulai menjelaskan strategi sederhana namun efektif. Strategi yang ia pelajari dari kehidupan keras sebagai kuli bangunan.
Ia menggambar di peta bagaimana membuat jebakan menggunakan parit tanah, memanfaatkan lereng alam untuk memaksa musuh memperlambat laju, dan memusatkan pasukan pemanah di titik buta. Para jenderal awalnya skeptis. Tetapi ketika Dani memaparkan rincian demi rincian yang tampak mustahil dipikirkan oleh orang pada zamannya, mereka mulai mengangguk. Ini luar biasa, ujar Jenderal Alvaron. Raja berdiri. Baik, kita lakukan seperti yang Dani usulkan. Keputusan itu menyebar cepat ke seluruh barak. Dani turun langsung ke lapangan, memandu para prajurit menggali, memasang kayu, dan menempatkan pasukan. Para prajurit awalnya bingung. Seorang pria asing yang belum lama masuk istana kini memberi arahan. Namun sikap Dani yang tegas namun hormat membuat mereka mengikuti. Di tengah kesibukan, salah satu putri kerajaan, Putri Elvaria, mendekatinya. Aku melihatmu bekerja tanpa henti, Dani. Dani tersenyum kecil. Kerajaan ini telah menerimaku. Sudah sepantasnya aku melindunginya. Putri Elvaria memandangnya lama, seolah melihat sesuatu yang berbeda. Kau bukan orang biasa. Kita semua akan terlihat luar biasa ketika keadaan memaksa, jawab Dani, mencoba merendah. Menjelang fajar, suara genderang perang menggema. Pasukan pemberontak muncul dari balik kabut. Mereka berjumlah besar, wajah-wajah kejam menatap penuh kebencian pada benteng kerajaan. Panglima musuh mengangkat pedang. Serang! Namun saat mereka maju, kuda-kuda mulai tersandung parit tersembunyi yang digali Dani dan para prajurit. Formasi mereka berantakan. Ketika musuh panik, pasukan pemanah kerajaan meluncurkan anak panah beruntun dari posisi tinggi yang telah Dani tentukan. Suara gemuruh perang pecah. Bentrokan sengit terjadi. Dani sendiri turun ke medan pertempuran, memegang tombak dan memimpin pasukan barisan depan. Maju! Jangan biarkan mereka mendekat, teriaknya. Keberaniannya memicu semangat para prajurit. Mereka mengikuti Dani tanpa ragu, seolah dirinya adalah pahlawan yang selama ini mereka nantikan. Ketika panglima musuh berusaha menerobos pertahanan, Dani menghadangnya. Kau yang mengatur semua ini? Tanya panglima musuh sambil mengayunkan pedang besar. Tidak, jawab Dani sambil menahan serangan itu. Kami melakukannya bersama. Pertarungan sengit berlangsung. Dani nyaris terjatuh. Namun ingatan tentang hidupnya sebagai kuli bangunan, keras, penuh cemooh, namun selalu bertahan, membuatnya bangkit kembali. Dengan satu serangan tepat, Dani berhasil melucuti senjata lawan dan menjatuhkannya. Melihat pemimpin mereka kalah, pasukan musuh menyerah. Kerajaan menang. Saat matahari terbit, seluruh istana menyambut kemenangan itu. Orang-orang menyebut nama Dani, memujinya sebagai penentu kemenangan. Raja berdiri di balkon utama dan mengangkat tangannya. Mulai hari ini, Dani bukan hanya warga kerajaan. Ia adalah pahlawan kita. Sorak-sorai pecah memenuhi udara. Dani berdiri di antara kerumunan, namun dadanya terasa hangat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa dihargai, tanpa merendahkan apapun tentang masa lalunya. Putri Elvaria melangkah mendekat. Kau telah menyelamatkan kami. Tapi lebih dari itu, kau memberi harapan. Dani hanya tersenyum, tak mampu berkata apa-apa. Ia tidak pernah meminta menjadi pahlawan. Namun takdir kini membawanya lebih jauh dari apa yang pernah dibayangkannya. Dan ini baru permulaan dari perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Menuju tahta, cinta, dan cobaan yang jauh lebih besar. Fajar menyingsing di atas kerajaan Arvantis, menyisakan kabut tipis yang perlahan naik bersama hangatnya sinar mentari. Perang semalam telah berakhir. Pemberontak berhasil dikalahkan, dan pasukan kerajaan mulai kembali ke barak dengan wajah lelah namun penuh kemenangan. Di antara mereka, nama Dani terus digemakan, bagai pahlawan baru yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di tengah gemuruh kemenangan itu, Dani berdiri di halaman istana sambil memandang mayat musuh yang sedang dikumpulkan. Napasnya berat, tubuhnya penuh luka, tetapi hatinya tenang. Ia berhasil mempertahankan kerajaan ini, kerajaan yang sebelumnya bahkan bukan dunianya. Tak lama, Jenderal Alvaron datang menghampirinya. Kau harus ke Balairung sekarang, Dani. Raja menunggumu. Dani menghela napas panjang. Ia tak tahu apa yang akan menantinya, tetapi matanya menunjukkan kesadaran bahwa hidupnya akan berubah lebih besar lagi.
Di dalam balairung kerajaan. Balairung megah itu dipenuhi oleh para pejabat tinggi, bangsawan, dan prajurit elit. Luka-luka mereka masih baru. Namun semangat mereka menyala karena kemenangan malam tadi. Ketika Dani memasuki ruangan, semua orang berdiri. Bukan karena perintah. Bukan karena aturan. Tetapi karena rasa hormat yang tulus. Raja Arfantis, yang telah memerintah dengan kebijaksanaan selama puluhan tahun, tampak duduk dengan pakaian upacara yang anggun. Di sisinya berdiri Putri Elfaria, yang memandangi Dani dengan mata berkilau, campuran kekaguman dan rasa penasaran yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Raja bangkit perlahan. Dani, mendekatlah. Dani menunduk dan melangkah ke tengah ruangan. Hari ini, kami berdiri karena nyawa kerajaan ini selamat berkat seseorang yang bahkan bukan dari darah bangsawan. Suara raja menggema melalui ruangan yang sunyi. Berkat strategi dan keberanianmu, kerajaan terhindar dari kehancuran. Kau memimpin seolah kau telah dilahirkan untuk itu. Dani menunduk lebih dalam. Hamba hanya melakukan kewajiban, Baginda. Tidak, Raja menggeleng. Kau melakukan lebih dari itu. Kau menyelamatkan masa depan kerajaan ini. Raja menoleh ke seluruh hadirin. Dan karena itulah, mulai hari ini, aku mengangkat Dani sebagai pahlawan agung Arfantis, gelar tertinggi yang hanya diberikan pada 3 orang sepanjang sejarah. Ruangan meraung dengan tepuk tangan. Namun Raja belum selesai. Ia kembali memandang Dani, kali ini dengan ekspresi yang lebih berat, hampir seperti seorang ayah yang hendak melepaskan sesuatu yang sangat berharga. Dani, usiaku tak lagi panjang. Para tabib mengatakan waktuku mungkin hanya tinggal beberapa musim. Riuh rendah kecil terdengar di antara para bangsawan. Kerajaan ini membutuhkan pemimpin, seseorang yang bijak, adil, dan mampu membawa perubahan. Dani terkejut, tetapi Raja melanjutkan. Aku telah memperhatikanmu. Kau melihat rakyat dengan mata yang sama seperti rakyat itu sendiri. Kau tidak terikat pada ambisi. Kau tidak buta oleh kekuasaan. Raja meletakkan tongkat emasnya di hadapan Dani. Karena itulah, aku memilihmu sebagai penerus tahta Arfantis. Seluruh balairung terdiam. Tak ada yang bernapas. Sementara Dani membeku, seakan dunia berhenti berputar. Baginda, ini tidak mungkin, Dani bergumam pelan. Hamba hanyalah seorang kuli bangunan dari masa yang berbeda. Justru karena itu, Raja tersenyum lembut. Kau mengerti kesulitan. Kau mengerti penderitaan. Kau mengerti kehidupan dari bawah, sesuatu yang tak dimiliki oleh kebanyakan bangsawan di sini. Putri Elfaria melangkah maju. Ayahku tidak salah, Dani. Kau telah membuktikan dirimu berkali-kali. Namun Dani masih gelisah. Bagaimana rakyat akan menerimaku? Bagaimana bangsawan akan mempercayaiku? Raja berjalan mendekatinya dan meletakkan tangan di bahunya. Karena mereka melihatmu dengan mata mereka sendiri. Mereka melihat keberanianmu. Mereka melihat tekadmu. Mereka melihat semangatmu. Raja menarik napas dalam. Dan jika kau tetap menolak, kerajaan ini akan hancur setelah aku pergi. Dani menatap tongkat emas itu, simbol kekuasaan dan beban berat yang tak pernah ia pikirkan. Akhirnya, dengan suara gemetar, ia berkata, jika itu amanah dari Baginda, maka hamba menerimanya. Balairung pecah dalam sorak-sorai. Nama Dani diteriakan berkali-kali, seolah telah menjadi legenda yang hidup. Upacara penobatan. Minggu-minggu berikutnya, Dani menjalani proses panjang untuk menjadi pemimpin. Ia mempelajari hukum kerajaan, sejarah, budaya, dan sistem politik Arfantis. Para penasihat terkejut dengan betapa cepat ia memahami semuanya. Mungkin efek dari pengalaman hidup di masa modern. Hari penobatan tiba. Rakyat memenuhi lapangan utama istana, membawa bunga dan bendera kerajaan. Dani berjalan di antara mereka dengan pakaian raja yang megah, tetapi wajahnya tetap rendah hati. Ketika mahkota emas diletakkan di kepalanya, seluruh kerajaan bersorak. Hidup Raja Dani. Dan pada hari itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah Arfantis, seorang pria sederhana dari masa depan, mantan kuli bangunan, resmi menjadi raja. Namun Dani tahu, jalan takdirnya tidak berhenti di sini. Ada tanggung jawab besar. Ada masa depan yang harus dipimpin.
Dan ada 3 takdir cinta yang kelak akan mengisi hidupnya. Semua baru saja dimulai. Setelah Dani resmi dinobatkan sebagai penerus tahta Kerajaan Arvantis, kehidupan istana yang sebelumnya terasa seperti mimpi berubah menjadi kenyataan penuh tanggung jawab, intrik, dan godaan. Gelarnya sebagai pahlawan agung dan calon raja membuat banyak bangsawan mendekat, membawa kepentingan masing-masing. Namun, perubahan terbesar datang bukan dari istana, melainkan dari 3 wanita yang secara perlahan masuk dalam hidup Dani. Mereka hadir dengan cara berbeda, namun masing-masing membawa takdir yang menuntun Dani pada jalan yang semakin rumit. 1. Putri Elvaria, cinta yang tumbuh tanpa disadari. Putri Elvaria selalu berada di dekat Dani sejak ia menjadi pahlawan kerajaan. Kehadirannya lembut namun kuat, cara ia tersenyum, cara ia menunjukkan kepedulian, dan cara ia mengikuti pergerakan Dani dalam setiap rapat penting membuat banyak orang yakin bahwa putri kerajaan itu menaruh hati. Suatu malam, setelah pertemuan strategi yang melelahkan, Putri Elvaria mengajak Dani berjalan di taman istana. "Dani, apakah kau pernah menyesal datang ke dunia kami?" tanyanya pelan, menatap bulan besar yang menggantung di langit. Dani terdiam. "Aku tidak tahu apakah ini takdir atau kecelakaan, tapi aku memilih menjalani apa yang ada di depan." Putri Elvaria tersenyum tipis. "Dan aku bersyukur kau memilih tinggal." Kalimat itu tidak berlebihan, namun cukup untuk membuat hati Dani bergetar pelan, sesuatu yang sulit ia akui. Namun cinta Putri Elvaria membawa konsekuensi yang lebih besar dari sekadar hubungan 2 insan. Sebagai pewaris kerajaan, siapapun yang mendekatinya akan langsung menjadi sorotan politik. 2. Lyra, sang kesatria wanita yang membawa luka masa lalu. Lyra, seorang kesatria wanita berperingkat tinggi, muncul dalam kehidupan Dani setelah Perang Besar. Ia dikenal sebagai petarung pemberani namun dingin, tidak pernah tunduk pada bangsawan manapun. Namun kehadiran Dani mengubah sedikit demi sedikit sikap keras kepala itu. Lyra tidak berbicara banyak, tetapi cara ia menatap Dani ketika mereka berlatih pedang menyampaikan lebih dari 1000 kata. Suatu hari, saat melepas lelah, Lyra tiba-tiba membuka diri, sesuatu yang tak pernah ia lakukan pada siapapun. "Dani, aku pernah kehilangan seseorang yang sangat berarti karena ambisi kerajaan." Matanya menatap kosong ke kejauhan. "Aku berjanji tidak akan membuka hati lagi." Tapi, ia berhenti, menunduk. "Kau membuat janji itu sulit dipertahankan." Dani tercengang. Lyra yang kuat dan keras ternyata menyimpan hati yang rapuh. Namun perasaannya kepada Dani membuat ia sering berselisih dengan bangsawan istana, terutama mereka yang menganggap bahwa seorang kesatria tidak pantas mendekati calon raja. Dan itu memicu konflik baru. 3. Arshila, wanita desa yang tidak pernah ia lupakan. Dari seluruh wanita yang hadir, Arshila, gadis dari desa Arshila yang dulu ia selamatkan, memiliki posisi paling spesial di hati Dani. Arshila bukan bangsawan, bukan kesatria, bukan putri. Ia hanya wanita sederhana yang melihat Dani di saat tidak ada seorang pun yang percaya padanya. Ketulusan Arshila tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ketika Dani diundang kembali ke desa untuk merayakan kemenangan perang, Arshila menyambutnya dengan mata berkaca-kaca. "Kau sudah berubah," katanya sambil tersenyum malu. "Dulu kau hanya pria asing yang menolong kami. Sekarang, kau calon raja." Dani menggenggam tangannya pelan. "Bagiku, kau tetap Arshila yang sama." Hubungan ini membuat para bangsawan mencibir. Bagaimana mungkin calon raja menikahi wanita desa? Namun Dani tidak mampu menghapus perasaannya yang tulus pada Arshila. Konflik besar kerajaan mulai muncul. Ketiga wanita itu bukan musuh satu sama lain, tetapi keberadaan mereka menciptakan badai besar di dalam kerajaan. Bangsawan mendukung Putri Elvaria agar Dani memperkuat garis keturunan kerajaan. Para kesatria mendukung Lyra karena ia dianggap penjaga kehormatan dan kekuatan militer. Rakyat jelata mendukung Arshila sebagai simbol harapan bagi rakyat kecil. Sementara itu, di balik bayangan istana, kelompok pemberontak yang selamat dari perang sebelumnya mulai kembali bergerak. Mereka melihat perpecahan di dalam kerajaan sebagai peluang. Salah satu pemimpin pemberontak bahkan berkata, "Kerajaan retak. Calon raja memiliki 3 wanita yang dapat kita manfaatkan. Pecahkan hati mereka, maka kerajaannya akan tumbang." Inilah awal dari kekacauan besar. Konflik cinta dan konflik politik mulai menyatu,
menarik Dani ke pusaran masalah yang jauh lebih berat daripada pertempuran pertama yang pernah ia hadapi. Dani sadar bahwa tiga wanita itu bukan hanya bagian dari hidupnya, tetapi juga bagian dari nasib kerajaan. Dan jika ia salah melangkah sedikit saja, bukan hanya cintanya yang hancur, tetapi seluruh Arvantis bisa binasa. Langit kerajaan Arvantis dipenuhi awan kelabu ketika kabar mengejutkan menyebar ke seluruh penjuru istana, kabar yang akan mengubah segalanya dan menentukan masa depan kerajaan. Dani yang selama ini berusaha menjaga stabilitas kerajaan dari tekanan politik internal, kini harus menghadapi ancaman yang jauh lebih mengerikan. Pengkhianatan terbesar dalam sejarah Arvantis. Satu pengkhianatan yang tak terduga. Malapetaka dimulai ketika Jenderal Alvaron, orang yang selama ini berdiri bersama Dani dalam setiap pertempuran, menghilang tanpa kabar. Tidak ada yang menganggapnya serius sampai para penjaga gerbang timur mendapati markas militer cadangan telah dikosongkan, senjata menghilang, dan sebagian pasukan elit tak lagi berada di posnya. Pada malam itu, saat Dani tengah memimpin rapat, seorang prajurit berlumuran darah datang berlari ke Balairung. Calon raja, Jenderal Alvaron, ia mengkhianati kerajaan. Dani terdiam. Pukulan itu seperti menghantam dadanya. Tidak mungkin, bisiknya, namun ia tahu bahwa laporan itu benar. Semua tanda telah terlihat, pergerakan aneh pasukan, pesan rahasia yang hilang, dan meningkatnya aktivitas pemberontak. Jenderal Alvaron ternyata bekerja sama dengan kelompok pemberontak yang dipimpin oleh bangsawan lama yang kecewa karena Dani, yang bukan bangsawan, dipilih sebagai raja. Pengkhianatan itu bukan sekadar ambisi pribadi. Itu adalah pengkhianatan terhadap rakyat, kerajaan, dan masa depan Arvantis. Dua perang besar di balik fajar kelam. Serangan dimulai sebelum fajar. Dentuman magis dan besi bergema dari kejauhan. Api membumbung tinggi di timur istana. Desa-desa dekat perbatasan terbakar. Pemberontak bergerak cepat, menggunakan pasukan yang pernah dilatih Alvaron sendiri. Dani segera mengenakan armor tempurnya. Putri Elvaria menghampirinya, wajahnya penuh kecemasan. Kau tidak boleh turun sendiri, Dani. Ini perang. Alvaron mengenal setiap strategi kerajaan. Aku tak bisa hanya menunggu di balik tembok. Rakyat berada di luar sana. Lira masuk tanpa mengetuk. Pedangnya bersimbah cahaya. Aku ikut. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi pengkhianat itu sendirian. Dan tak lama kemudian, Arshila datang dengan wajah pucat. Ia menggenggam jubah Dani dengan tangan gemetar. Kau pasti kembali, kan? Dani menyentuh pipinya lembut. Aku harus kembali. Untukmu. Untuk mereka. Ketiga wanita itu memandangnya dengan emosi berbeda. Cinta, kekhawatiran, dan ketakutan kehilangan. Namun mereka tahu, Dani tidak bisa dicegah. Ia adalah calon raja Arvantis. Ia adalah harapan terakhir. Tiga pertempuran yang mengguncang kerajaan. Pagi itu, tanah Arvantis menjadi saksi sejarah. Dani memimpin pasukan utama melawan pemberontak yang dipimpin langsung oleh Jenderal Alvaron. Pertempuran berlangsung sengit di lembah Arverial, tanah luas yang kini menjadi kuburan raksasa bagi para prajurit. Dani berduel dengan para komandan pemberontak, sementara Lira memukul mundur barisan depan dengan serangannya yang tak terhentikan. Putri Elvaria bertindak sebagai komandan strategis dari menara pertahanan, mengirim sinyal dan mengatur formasi pasukan. Namun musuh memiliki jumlah lebih besar. Dan mereka dipimpin oleh otak strategi terbaik kerajaan, Jenderal Alvaron sendiri. 4 pengkhianatan kedua yang menghancurkan. Di tengah pertempuran, Dani menemukan fakta menyakitkan. Pemberontak telah menyusup ke dalam istana. Sebagian bangsawan yang pura-pura mendukung Dani ternyata telah mempersiapkan kudeta dari dalam. Salah satu penjaga istana yang dipercaya memutuskan rute bantuan, membuat pasukan Dani terjebak di tengah lembah. Lira terluka parah dalam benturan besar ketika ia mencoba membuka jalur bagi Dani. Darahnya membasahi tanah, namun ia tetap berdiri, memukul mundur musuh yang mencoba mendekati Dani. Pergi, Dani. Jangan pikirkan aku. Namun Dani tak mampu meninggalkannya. Kau bukan hanya kesatria. Kau, bagian penting dari kerajaan ini. Waktu berjalan semakin cepat, darah semakin banyak tertumpah. 5 pertarungan terakhir Dani dan Alvaron. Dani akhirnya berhadapan langsung dengan Jenderal Alvaron. Alvaron menyeringai.
Kerajaan ini hancur karena kesalahan satu orang. Kau. Seorang kuli bangunan yang tiba-tiba menjadi raja. Kau mencoreng garis keturunan bangsawan. Dani menghunus pedangnya. Napasnya berat namun matanya teguh. Aku tidak peduli darah bangsawan. Aku hanya ingin menyelamatkan rakyat. Dan itu sebabnya kau tidak pantas menjadi raja. Pertarungan mereka berlangsung lama. Dua kekuatan besar bentrok di tengah medan perang. Pedang bertemu pedang, sihir bertemu kekuatan fisik. Alvaron lebih berpengalaman, tetapi Dani memiliki sesuatu yang tak dimiliki sang jenderal, tekad untuk melindungi. Dalam satu kesempatan terakhir, Dani berhasil menangkis serangan Alvaron dan membalas dengan pukulan keras ke dadanya. Jenderal Alvaron jatuh tersungkur. Matanya terbelalak. Bagaimana, seorang pekerja kasar sepertimu, bisa mengalahkanku? Dani berbisik, karena aku tidak bertarung demi kekuasaan. Alvaron tewas. Tetapi kemenangan itu dibayar dengan mahal. 6 pengorbanan terbesar. Setelah Alvaron tumbang, pasukan pemberontak tercerai-berai. Namun harga kemenangan itu menggores luka dalam di hati Dani. Lira tergeletak di tanah. Napasnya pendek. Dani berlari menghampirinya. Lira, bertahan. Tabib akan datang. Lira tersenyum lemah. Dani, aku sudah berjuang sebagaimana janjiku. Melindungimu. Jangan bicara. Dani memeluknya gemetar. Aku, berhasil, kan? Bisiknya. Dani mengangguk, air mata menetes. Ya, kau berhasil. Lira menutup mata dengan senyum kecil. Dan keheningan menguasai lembah. Pengorbanan Lira menjadi simbol kesetiaan yang tak akan pernah dilupakan kerajaan. 7 luka yang membentuk masa depan. Ketika perang berakhir, Dani kembali ke istana dengan hati hancur. Putri Elvaria menatapnya dari balkon, matanya merah. Arshila memeluknya erat seakan tak mau melepaskan. Kerajaan menang. Tapi Dani kehilangan salah satu orang yang mempercayainya sepenuhnya. Namun dari luka itu, Dani tahu satu hal. Jika ia ingin menjadi raja, ia harus menjadi raja yang bukan hanya kuat, tetapi bijaksana. Bukan hanya memerintah, tetapi melindungi. Bukan hanya memimpin, tetapi mengasihi. Perang belum benar-benar berakhir. Masih ada konflik yang harus diselesaikan. Masih ada istana yang harus dibersihkan dari pengkhianat. Masih ada masa depan yang harus ditata ulang. Lembah Arverial yang sebelumnya dipenuhi kobaran api kini hanya meninggalkan asap tipis dan senyap kematian. Angin pagi membawa aroma tanah basah yang tercampur darah dan debu. Dalam keheningan itu, Dani berdiri di tengah medan perang, tubuhnya penuh luka, namun matanya menatap jauh ke depan, pada masa depan yang masih harus ia perjuangkan. Pertarungannya dengan Jenderal Alvaron telah berakhir. Alvaron tumbang dengan pedang terlepas dari genggamannya. Dengan hembusan napas terakhir, pengkhianat itu berkata lirih, "Kerajaan, bukan milik rakyat kecil seperti dirimu." Dani menatapnya tanpa kebencian. "Aku adalah rakyat kecil. Dan itulah alasan aku akan memimpin kerajaan ini lebih baik darimu." 1. Menyembuhkan luka kerajaan. Pasukan pemberontak yang kehilangan pemimpin mulai mundur. Sementara itu, pasukan kerajaan Arvantis mulai menguasai medan. Lira yang terluka parah dibawa oleh prajurit ke tenda medis. Putri Elvaria mengendalikan kekacauan dengan ketegasan seorang pemimpin sejati, sementara Arshila berlari menuju Dani dengan air mata yang tak mampu ia bendung. "Dani, kau hidup. Syukurlah." Arshila memeluknya tanpa peduli darah dan debu yang menempel di tubuh Dani. Dani mengusap punggungnya. "Aku janji akan kembali, bukan?" Pelukan sederhana itu membuat banyak prajurit terharu. Di tengah kehancuran, cinta tetap menemukan tempatnya. 2. Penobatan raja yang tanpa kemewahan. Beberapa minggu kemudian, istana mempercepat penobatan Dani sebagai Raja Arvantis. Bukan dengan pesta besar seperti biasanya, melainkan dengan upacara sederhana. Kerajaan masih berduka atas korban perang. Dalam balairung yang remang, Putri Elvaria membawa mahkota kerajaan ke hadapan Dani. "Dani, anak rakyat biasa, kini kau pemimpin kami. Pemimpin yang tidak lahir dari darah bangsawan, tetapi keluhuran hati." Lira, meski bahunya masih diperban, berdiri tegak sebagai pelindung kerajaan.
Arshila berdiri dekat Dani dengan kepala tertunduk haru, menyaksikan perubahan besar yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Ketiga wanita itu bukan lagi sumber konflik. Mereka kini pilar yang menopang kepemimpinan Dani. Dan ketika mahkota itu akhirnya diletakkan di kepala Dani, seluruh hadirin berseru, "Hidup Raja Dani!" 3. Kebijaksanaan raja yang terlahir dari kesederhanaan. Setelah menjadi raja, Dani tidak lupa dari mana ia berasal. Ia membangun kebijakan yang memihak rakyat. Pajak untuk rakyat kecil diturunkan. Program perbaikan desa dilakukan besar-besaran. Kesempatan menjadi kesatria dibuka untuk rakyat biasa. Istana menjadi lebih terbuka dan transparan. Sikapnya yang sederhana membuat rakyat mencintainya. Dan bangsawan yang dulu meremehkannya perlahan-lahan menerima kenyataan bahwa Dani memang layak memimpin. Lira diangkat sebagai jenderal tertinggi. Putri Elvaria menjadi penasihat kerajaan. Dan Arshila menjadi simbol harapan rakyat kecil yang kini mendapat tempat di kerajaan. Kerajaan Arvantis memasuki masa damai setelah bertahun-tahun dirundung konflik. 4. Pelajaran kehidupan yang tersisa untuk Dani. Pada suatu sore, Dani berdiri di balkon istana, menatap rakyat yang kini hidup lebih makmur. Angin lembut menyentuh wajahnya, mengingatkannya pada masa ketika ia hanya seorang kuli bangunan di masa depan. "Bagaimana aku bisa sampai di sini?" gumamnya. Putri Elvaria menghampirinya. "Karena kau tidak pernah menyerah pada keadaan." Lira ikut menyusul, berdiri bersandar pada pedangnya. "Dan karena kau memilih bertarung untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu." Arshila memegang tangan Dani. "Karena hatimu tidak berubah, meski dunia berubah." Dani tersenyum pelan. 3 wanita itu, 3 hati yang memberikan warna berbeda pada hidupnya. Cinta, kekuatan, dan ketulusan. 5 akhir yang menyentuh, warisan sang raja. Beberapa bulan setelah penobatannya, Dani menuliskan sebuah pesan untuk rakyat yang kemudian menjadi kata-kata paling terkenal dalam sejarah Arvantis. "Aku lahir sebagai orang biasa. Tapi aku memilih untuk tidak hidup biasa-biasa saja. Kekuatan bukan datang dari darah atau tahta, melainkan dari hati yang mau berjuang." Pesan itu menjadi warisan yang bertahan hingga generasi berikutnya. Dan hidup Dani, seorang kuli bangunan yang terlempar ke masa lalu dan menjadi raja untuk 3 wanita cantik, menjadi bukti bahwa setiap manusia memiliki kesempatan untuk mengubah takdir, selama ia mau melangkah dan tidak takut jatuh. Akhir kisah ini bukanlah akhir kehidupan Dani, melainkan awal dari legenda yang akan diceritakan selama berabad-abad.